Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vintia Rahmi, NIM 170290021, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana perkembangan matematika pada zaman Mesopotamia. Di mana pembelajaran kita kali ini itu ada sebanyak 4 poin. Nah, poin pertama itu ada perkembangan matematika di zaman Mesopotamia itu sendiri. Nah, poin yang kedua itu yaitu perkembangan matematika di Babilonia. Nah, poin yang ketiga kita akan belajar mengenai tokoh-tokoh pada zaman itu. Dan yang poin terakhir kita akan belajar mengenai penemu-penemunya. Jadi langsung saja kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu perkembangan matematika di zaman Mesopotamia. Menurut Berggren, penemu matematika pada zaman ini diketahui dari dokumen-dokumen berupa artefak, yaitu perkakas hasil peradaban kuno. Nah, dari artefak matematika inilah diketahui bahwa pada zaman itu bangsa dari Mesopotamia ini sudah memiliki pengetahuan matematika yang luar biasa, walaupun matematika yang mereka susun itu belum secara deduktif seperti adanya pada saat sekarang ini. Nah, menurut catatan sejarah, bangsa Sumeria ini merupakan bangsa yang pertama kali menempati Mesopotamia, di mana bangsa Sumeria ini merupakan bangsa yang pertama kali menemukan tulisan, di mana mereka membuat tulisan berupa simbol untuk melambangkan sebuah kata-kata maupun bilangan yang nanti mereka tulis di atas tanah liat. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu mengenai perkembangan matematika di Babilonia. Sebelumnya, Babilonia ini merupakan daerah taklukan oleh Raja Hammurabi. Nah, sebelumnya daerah Babilonia ini merupakan penggabungan dari daerah Sumeria dan daerah Akkadia, di mana Raja Hammurabi ini dikenal sebagai raja yang perkakas dan juga penakluk besar pada saat itu. Di mana matematika pada zaman ini diketahui bahwa lebih dari 400 lempengan tanah liat yang digali dari tahun 1850-an, di mana tulisan pada tanah liat itu ditulis dalam bentuk tulisan paku. Tanah liat yang dipakai ini merupakan tanah liat yang masih basah, kemudian dibakar di dalam tungku atau juga bisa dijemur di bawah terik sinar matahari. Nah, bukti terkini dari matematika yaitu dari peradaban kuno di Mesopotamia, di mana mereka mengembangkan sistem rumit meteorologi sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Nah, bangsa Sumeria menuliskan tabel perkalian pada lempeng-lempeng tanah liat dan berurusan dengan latihan-latihan geometri dan soal-soal pembagian. Tidak terdiri dari sistem bilangan Babilonia juga merujuk pada periode ini. Selanjutnya kita masuk kepada tokoh-tokoh pada zaman Mesopotamia. Yang pertama itu ada Raja Sargon. Nah, Raja Sargon ini merupakan pemimpin bangsa Akkadia. Akkadia itu merupakan daerah sebelum adanya Babilonia tadi. Nah, Raja Sargon ini merupakan penemu alat hitung berupa sempoa. Yang kedua itu ada Raja Hammurabi. Raja Hammurabi ini merupakan Raja Babilonia yang terbesar, di mana Raja Hammurabi ini terkenal sebagai pembuat undang-undang. Yang ketiga itu ada Diopantus. Nah, Diopantus ini dikenal sebagai bapak aljabar pada zaman Babilonia, di mana Diopantus ini mengembangkan konsep aljabar Babilonia. Karya terbesar dari Diopantus ini berupa buku aritmatika, buku karangan pertama tentang sistem aljabar. Yang keempat itu ada para ilmuwan Babel mendemonstrasikan teori Pitagoras, di mana teori Pitagoras ini jauh sebelum Pitagoras menemukan nilai akar kuadrat. Yang kelima itu ada Otto Niebuhr dan Thureum Danin, di mana mereka banyak menemukan pengetahuan tentang isi dan tabel-tabel matematika. Yang keenam itu ada Grotefend, di mana ia mencoba memecahkan teka-teki. Kemudian teka-teki itu disempurnakan oleh Rawlinson. Selanjutnya kita masuk kepada poin yang keempat, yaitu penemuan-penemuan pada masa Mesopotamia. Yang pertama itu ada sistem bilangan. Nah, sistem bilangan di sini mereka menganut basis 60, di mana seperti 1 menit itu sama dengan 60 detik dan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Yang kedua itu ada geometri. Nah, di sini Diopantus dijuluki sebagai bapak aljabar.
Yang ketiga itu ada aljabar dan aritmatik. Yang keempat itu ada nilai akar kuadrat. Nah, sekianlah sejarah singkat mengenai sejarah perkembangan matematika pada zaman Mesopotamia.